hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan pembacaan program surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa dengan memberikan keberkahan buat kita semua sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ala kulli halin niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sebagai tambahan info disampaikan kepada seluruh jemaah, pengajian ini disiarkan langsung melalui Facebook Masjid Al-Bakri Taman Rasuna Jakarta Selatan secara resmi, dan silakan bisa dibuka linknya di Masjid Al-Bakri Taman Rasuna Jakarta Selatan. Demikian kepada yang terhormat guru kita Al-Kiram Ustaz Abu Yahya bin Abdul Asli wa ilaihi falyatafadhal bihi masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia pengurus Masjid Al-Bakri yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Yatim panjang umur, sehat walafiat. Hadirin, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang cerah menjelang matahari terbit. Kita awali lembaran harian hidup kita dengan melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita hari ini diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam serta kerinduan kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya. Semoga senantiasa istiqomah di bawah ajaran, di bawah naungan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di Sabtu kedua, masih dalam kerangka awal-awal tahun baru. Banyak pesan Allah buat kita hambanya. Jika kita cermati Al-Quran satu demi satu, banyak ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita hambanya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.
Karena jalan ini yang akan membawa manusia sukses di dunia, sukses juga di akhirat, bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Dengan ini pula manusia memiliki rasa takut kepada Sang Pencipta. Dengan ini juga manusia bisa mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Dengan ini juga manusia bisa memiliki sifat qanaah terhadap ketentuan pembagian rezeki dari Allah. Inilah pesan takwa Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Takwa yang pertama kata beliau, khaufun bil jalil. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada binatang buas, kita lari dan menghindari. Kita takut kepada virus baru yang beritanya sudah mulai kita dengar. Omikron ini datang dari Eropa. Warga yang berdatangan dari Eropa harus dikarantina. Informasi disampaikan Gubernur Anies Rashid Baswedan kemarin Jumat subuh di rumah dinas dalam kegiatan taklim bulanan yang dihadiri oleh para seluruh ulama habaib se-DKI Jakarta. Insya Allah kalau kita dengan kita sesama warga yang tidak bepergian ke luar negeri, insya Allah tidak terjadi penularan. Omikron itu menjadi tertular kepada orang lain jika ada yang datang dari Eropa, dari Turki, maka yang sudah dirawat kebanyakan itu adalah orang yang dekat dengan orang yang baru pulang dari negara-negara Eropa. Kalau kita tidak keluar negeri, tidak ke Eropa, kita hanya berada di dalam negeri, tetap mentaati prokes, insya Allah dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka orang yang takut kepada binatang buas, ia bakal menghindari, bakal menjauhi. Tapi kalau takut kepada Allah, dia akan mendekati Allah. Jika merasa diri ada khilaf, ada salah, ada dosa, khilaf, salah, dosa itu bukan untuk disesali, tapi untuk diperbaiki. Nabi Allah Adam alaihi salam menanti taubatnya itu diterima, menunggu sampai 450 tahun. Nabi Allah Adam alaihi salam iri terhadap umatnya Nabi Muhammad. Kata beliau, jika aku berbuat salahnya itu di sorga, maka Allah keluarkan aku ke dunia.
Sementara umat Nabi Muhammad berbuat salah, berbuat maksiat di dunia, dia bertobat, dia menyesali, berjanji tak akan mengulangi, tobatnya diterima, maka umat Muhammad bisa masuk surga. Sebab kata Nabi, at-taib minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari segala macam dosa, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iri yang kedua, Nabi Allah Adam alaihi salam, kalau aku berbuat salah, aku bertobat kepada Allah, tobatku hanya diterima di tanah suci Makkah. 450 tahun diiringi penyesalan bertobatnya kepada Allah dengan membaca Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka itu menjadi doa selesai kita melaksanakan kewajiban ibadah sholat yang selalu dibaca. Dan tobatnya Nabi Allah Adam alaihi salam itu diterima karena dalam munajatnya, dalam permohonan doanya, dia menyertai dengan menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihaqi Muhammadin, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan ketinggian derajat Nabi Muhammad, ampuni dosaku dan terima tobatku. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, dari mana kau tahu Muhammad aku belum ciptakan? Nabi Allah Adam menjawab, aku melihat namanya ada di atas pintu surga setelah namamu. Kalau dia orang biasa, tak mungkin kau sejajarkan namanya dengan namamu. Pasti dia orang luar biasa. Maka dalam permohonan, doaku kepadamu ya Rabb, terima taubat saya, ampuni kesalahan saya. Maka dengan wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam doanya Nabi Adam, dalam permohonannya Nabi Adam, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam iri. Kalau umat Muhammad berbuat dosa di mana saja, dia bisa bertobat di mana saja. Bisa bertobat di Masjid Al-Bakri, bisa di Sunda Kelapa, bisa di Istiqlal, bisa di masjid-masjid yang lain. Tapi taubatku hanya diterima di tanah suci. Kalau aku berbuat salah di sorga, aku dipisah dengan istriku Hawa. Umat Muhammad berbuat salah tidak pernah dipisah dengan istrinya masing-masing. Itu yang membuat Nabi Allah Adam alaihi salam iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat terdahulu. Di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa Al-Allamah Al-Qadhi Abil Fadl Iyad bin Musa, halaman 217, lembaran yang sebelah kiri, baris ke-7 dari atas.
ada sebuah sabda Nabi yang berbunyi u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang 5 keistimewaan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum aku. Apa saja 5 keistimewaan itu? Yang pertama, wa ju'ilat ummati khairul umam. Dijadikan umatku, kata Nabi, sebaik-baiknya umat. Siapa yang memberikan kita ini gelar sebaik-baiknya umat? Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Allah manjakan kita dengan ganjaran pahala. Makanya walau Allah beri kita hidup cuma ma baina sittin wa sabain, antara 60 70, tapi prestasi pahala yang kita dapat mengalahkan prestasi pahala umat-umat terdahulu. Kita cuma 60 70, mengalahkan prestasi pahala umat terdahulu yang usianya 600 tahun, 700 tahun. Mereka tidak punya malam keistimewaan, malam kemuliaan yang punya cuma umat Nabi Muhammad, yang jika ia menjumpai malam itu dengan ibadah sholat seperti ia sholat selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Itu hanya milik umatnya Nabi Muhammad. Allah beri malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Dimanjakan kita oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Kita duduk di kajian ini nih, kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilm afdalu min alfi rak'atin. Duduk sebentar di majelis kajian ndak sampai 1 jam. Saya insya Allah sampai 5:30. Dari sini ditunggu di majelis taklim Az-Zuhriyah Kiai Haji Syarif Matnaji. Dari situ saya ditunggu di Masjid Al-Muqarrabin Bekasi Utara, kampungannya Kiai Haji Nur Ali, ulama pahlawan nasional. Nanti zuhur ada lagi ibu-ibu PKK di Masjid At-Tin Taman Mini, peringatan Maulid. Jadi saya bagi-bagi waktu. Mudah-mudahan 5:30 selesai. Kelamaan enggak? Allah manjakan kita dengan ganjaran pahala. Duduk sebentar di majelis ilmu sama dengan kita sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Duduk sebentar di majelis ilmu sama dengan kita menjenguk orang sakit 1000 yang sakit. Jenguk orang sakit itu ada etikanya, ada akhlaknya. Karena Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Nabi di usia bayi saja sudah memperlihatkan akhlaknya.
ketika dia diambil oleh ibu susu, ibu yang menyusui Nabi juga itu memiliki anak. Jadi dibagi dua. Yang sebelah kiri untuk anak kandungnya, yang sebelah kanan untuk Nabi. Ketika suatu hari yang sebelah kanan itu tidak keluar ASI, Nabi dikasih yang sebelah kiri, dia menolak, tidak mau. Karena ini bukan punya dia. Bayi sudah kelihatan. Tidak mau mengambil karena ini bukan haknya. Ketika usia 4 tahun, datang waktu makan siang dengan anak-anak yang seusia dengan Nabi, makan di nampan. Khas orang Arab suka makan di nampan. Kita di Jakarta sini suka ada kalau habis maulid tuh makan di nampan. Nabi dengan temannya yang seusia ini satu nampan dilihat oleh Nabi 6 orang. Kalau Nabi masuk senampan jadi 7 orang. Sudah kelihatan akhlaknya. Nabi masuk menjadi 7 orang. Cuma nampannya besar. Nabi hanya meletakkan tangannya di atas nasi. Pura-pura mengambil nasi. Tapi dia tidak makan. Sebab kalau dia makan, jatah 6 orang ini bakal berkurang. Beda sama kita. Kadang jatah orang kita tarik juga. Pekedelnya, ayamnya, buncisnya ditarik juga. Nabi sejak bayi sudah memperlihatkan budi pekertinya, akhlaknya. Oleh karena itu, apa saja kegiatan kita ini dengan aturan, dengan etika saat jenguk orang sakit. Tidak boleh kita duduk di tempat di mana dia sedang dirawat. Akhlaknya itu kita mengelilingi tempat dia dirawat. Yang kedua, tanamkan semangat hidup. Bisikan di telinganya, likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Kamu sekarang sedang diobati dokter spesialis. Insya Allah besok sembuh, besok pulang. Semangat hidup. Jangan sebaliknya. Wih, kamu sakit, kamu seperti ini. Kemarin tetanggaku begini cuma 2 hari mati. Jadi pesimis orang menghadapi penyakitnya. Yang ketiga, ajak bicara yang membuat dia jadi terasa dekat dengan Allah. Terasa nyaman hidup walau dalam keadaan sakit. Nggak usah diajak bicara urusan dunia. Orang lagi diimpus, orang lagi sakit, pakai ditanya kira-kira 3 periode jadi apa kagak ini. Nggak usah. Orang lagi sakit 2 periode aja sakit mulu, apalagi 3 periode. Kemudian berikan bayang-bayang kehidupan yang sempurna. Bilang, jika kau sembuh, kau tidak boleh makan ini, makan ini, makan ini. Berdasarkan saran dari dokter tadi aku. Tanya kepada dokter. Itu etika saat kita menjenguk orang sakit. Yang ganjaran pahalanya itu kita dapat. Hari ini kita duduk ngaji. Seperti menjenguk orang sakit 1000 yang sakit. Julusuka sa'atan fi majlisil ilm. Duduk sebentar di majelis ilmu. Pahalanya seperti kita mensolatkan jenazah 1000 yang meninggal.
Seringkali kita hadir dalam pelaksanaan sholat jenazah, kata Nabi, iza shallaitumul janazah fa akhlisu lahud du'a. Apabila kamu mensolatkan jenazah, maka ikhlaskan doamu. Saat kita membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, ikhlaskan. Wa qala syari, berkata pensyarah hadis tersebut, fa akhlisu lahu du'a min alamatil qabul. Makmum yang mengikhlaskan doanya saat sholat jenazah itu salah satu di antara tanda doanya dikabul, diterima oleh Allah. Qabul itu artinya diterima. Maka seringkali kita dengar komentar jamaah setelah di penghujung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Serentak suka bilang jamaah qabul, artinya diterima, harapan dan permohonan. Cuman ada yang balik bacanya qabuli, habis doa kembuli keluar. Qabul diterima. Ya kalau kembulinya keluar ya dua-duanya itu dikabul. Jamaah yang mulia, takwa yang kedua menurut versi Imam Ali, al-qanaah bil qalil. Ciri orang yang bertakwa itu yang kedua, dia menerima ketentuan Allah, rezeki yang sedikit. Porsi rezeki yang Allah beri itu kepada hambanya beda-beda. Tidak ada makhluk Allah, ciptaan Allah hidup di dunia ini yang kelaparan. Rezekinya udah dipersiapkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang Allah Ta'ala biarkan hidup kelaparan. Illa 'alallahi rizquha, kecuali rezekinya udah ada dalam jaminan Allah. Cuma beda-beda. Ada cerita tukang es cincau yang pakai gerobak tuh, kalau diborong satu gerobak itu harganya 500.000. Jadi setiap hari sejak matahari terbit hingga terbenam, ia memperoleh rezeki dari hasil usahanya itu, pulang sampai di rumah sore 500.000. Mungkin ada amalan, apa dia sholat duha, apa dia sholat hajat. Hari itu rezeki yang dia bawa pulang beda. 1 juta. Bagaimana bisa? Orang setiap hari dagangannya itu dia pulang bawa 500.000. Kenapa bisa pulang bawa 1 juta? Allah berkehendak lain. Rezekinya hari itu beda dengan hari-hari yang lalu. Tukang cincau begitu keluar dari gang, nggak lihat kanan kiri, langsung ke jalan raya, ketabrak mobil. Diganti oleh pengemudi yang menabrak 1 juta. Dia pulang ke rumah sebelum waktunya. Istrinya terkejut. Kenapa pulang jam segini, Mas? Biasanya sore. Gak usah tanya, nih pegang duit 1 juta. Alhamdulillah. Udah habis, Mas, dagangannya udah dibeli orang, bukan ketabrak mobil.
Dia beli gelas, dia perbaiki gerobaknya, habis 200 tinggal 800. Besok dagang kembali, keluar dari rumah, dia niat mudah-mudahan ketabrak lagi. Biar dapat 1 juta. Rupanya yang nabrak bukan mobil, Gojek. Malah dimarahin. Gimana sih mas? Keluar dari gang, enggak lihat kanan kiri, udah ditinggal. Rezeki itu udah ditentukan kadarnya. Maka orang yang bertakwa itu tidak menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan harta yang banyak. Dia memiliki sifat al-qanaatu bil qalil. Dia terima apa adanya, rezeki yang sedikit yang Allah Ta'ala memang sudah tentukan. Maka tadi guru kita, imam kita sudah membaca doa yang Nabi selalu baca. Ya Allah, berkahi umat kami di pagi hari ini. Jadi walau sedikit itu berkah, itu yang nikmat. Daripada banyak tapi pada akhirnya harus berurusan dengan KPK. Enggak enak. 7 miliar. Setelah terkena OTT, datang pakai baju warna biru. Begitu ditetapkan memakai baju warna oranye. Sedih. Maka al-qanaatu bil qalil, sifat orang yang bertakwa itu tidak terlalu rakus dengan urusan harta. Ketika Allah Ta'ala berikan harta ia hari ini segini, dia terima. Kemudian yang terakhir, al-amalu bit tanzil. Dia mengamalkan apa yang Allah Ta'ala turunkan, yaitu Al-Quranul Karim. Inilah bekal Nabi yang diutus untuk menata kehidupan umat manusia dengan konsep Al-Quran. Supaya manusia merasa kalau dia itu ciptaan Allah. Supaya manusia itu merasa bahwa hidup ini segalanya ada yang mengatur. Maka para sahabat diajarkan itu untuk mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Tidak ada yang kekal abadi di dunia. Semuanya bakal berpisah. Wa mad dunya bibaqiyatin walakin nuparikuha bimautin wantiqali. Di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semuanya bakal dipisah dengan yang namanya kematian. Ini orang yang bertakwa itu bisa menundukkan kepala. 3 perkara. Orang yang bertakwa, apapun kejadiannya, jika ada keluarganya yang meninggal dunia, dia bakal menundukkan kepala. Dia bakal berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak protes. Karena dia menyadari ini semua atas kehendak Allah. Walaupun proses kematiannya itu kadang menyakitkan. Masuk rumah sakit hari Minggu, Selasa meninggal dunia. Kiai Haji Fahrul Razi Ishaq. Segar bugar. Tapi karena itu sebuah kepastian yang pasti bakal dialami oleh setiap umat manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Walaupun prosesnya kadang menyakitkan, tapi pada akhirnya akan menerima ketentuan Allah. Yang kedua, urusan jodoh. 2 keluarga sudah saling mengenal.
Tiba-tiba pada waktunya ada hal yang membuat calon itu menjadi pisah. Maka keluarga itu akan berkata, ini belum jodohnya. Yang ketiga, masalah rezeki. Sudah oke semua. Perjanjian sudah deal, tapi pada waktunya batal. Dia bakal berkata, ini memang bukan rezeki saya. Maka di kitab-kitab salaf ada ulama mengatakan rezeki ayam itu tidak akan mungkin dimakan oleh tikus. Rezeki tikus tidak akan dimakan oleh si kucing. Artinya kalau memang Allah Ta'ala sudah tentukan itu rezeki kita, tidak akan diambil oleh orang. Sudah ditentukan oleh Allah. Inilah makna takwa versi Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan di lembaran awal 2022 kita dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla ma yakun hatta la yakun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.